Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Sri Kandi Batra. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali tentang pembahasan cara membuat sistem informasi surat berbasis client server menggunakan Embarcadero Delphi Exe. Oke, ini adalah bagian kedua. Untuk bagian yang pertama Anda bisa cek di bagian deskripsi. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah lanjutannya, yaitu membuat sistem informasi surat. Kemarin kita sudah membuat database, kemudian kita juga sudah membuat konektor menggunakan ODBC. Nah, pada kali ini kita akan mulai mendesain programnya menggunakan Embarcadero. Oke, seperti biasa, jangan lupa karena kita mau terhubung dengan database nantinya, ini kita aktifkan terlebih dahulu SAM control panelnya. Oke, ini kita hubungkan. Oke, sudah seperti ini. Ini bisa diminimize, bisa juga ditutup. Oke, itu sudah beres yang pertama. Yang kedua, kita akan membuat project baru. Kita buka Embarcadero-nya. Ini saya sudah tampilkan ya. Karena kita pertama kali membuat program atau pertama kali membuat aplikasi atau project, maka yang kita buat adalah file, new, VCL application. Nah, jadi ini adalah untuk membuat aplikasi baru atau project baru. Oke, kita pilih. Oke, masih kita tunggu. Ya, ini sudah tampil. Ini adalah form 1. Nah, form 1 ini akan kita isi dengan menu utama. Jadi, menu utama ini merupakan pusat dari semua form yang ada di dalam program ini nanti. Jadi menu utama ini akan tampil pertama kali, dan ketika keluar dari program ini juga kita akan keluar dari menu utama. Oke, langsung saja kita desain. Yang pertama kita berikan label terlebih dahulu untuk memberikan keterangan dari form ini. Ini adalah sebuah menu utama untuk sebuah sistem informasi surat. Jadi kita buat saja judulnya di sini sistem informasi surat. Karena ini judul, kita berikan huruf yang lebih besar. Oke, seperti ini. Kemudian kalau ingin mengganti jenis huruf dan lain-lain, ini juga bisa. Misalnya dari warna ya. Kemudian misalnya ini saya pilih warna kuning. Kemudian jenis hurufnya kita ganti. Oke, kita bisa pilih beberapa pilihan yang ada di sini. Bebas ya, kita pilih yang mana saja. Oke, berikutnya warna dari formnya. Kita klik formnya, kemudian cari pada properties color. Nah, ini kita ganti dengan warna yang lain. Misalnya saya gunakan warna ungu. Ya, seperti ini. Oke. Berikutnya, karena ini adalah menu utama, kita buat menu utama ini full screen atau dia penuh layarnya ya. Caranya Anda kembali ke properties, cari pada bagian paling bawah itu ada Windows State. Ini kan normal. Ini kita ganti menjadi maximize supaya dia full screen. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya kita akan membuat menu utama. Membuat menu utama, kita ambil komponen namanya main menu. Nah, ini ya. Oke. Berikutnya untuk membuat main menu ini, membuat menunya maksudnya, kita tinggal double klik saja, kemudian kita isikan apa saja kira-kira yang menjadi menu dalam program ini. Karena ini adalah sistem informasi surat, ini akan kita sesuaikan dengan nama-nama tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, yang pertama yaitu kita buat menu input data. Nah, di dalam input data ada dua submenu, yaitu data bagian dan data jenis surat. Nah, ini sudah kita siapkan juga tabel-tabelnya tadi ya. Sebelumnya kita sudah buat di bagian 1 cara membuat tabelnya. Ini adalah desain untuk menu utamanya. Oke, ini adalah input data, isinya ada data bagian sama data jenis surat. Yang berikutnya ada menu proses.
Oke. Ini menu proses. Nah, menu proses ini isinya ada surat masuk dan surat keluar. Oke, seperti ini. Yang berikutnya di sini kita buat disposisi. Nah, disposisi ini karena tidak ada bagian di dalamnya, kita kosongkan saja. Yang selanjutnya di sini ada pencarian dan laporan. Nah, pencarian dan laporan ini gabungan dari beberapa data yang sudah ada sebelumnya, yaitu pencarian dan laporan data bagian, pencarian dan laporan data jenis surat, kemudian pencarian dan laporan surat masuk, berikutnya pencarian dan laporan surat keluar. Selain itu ada juga operator. Operator ini untuk bisa masuk ke dalam sistem nanti ya. Kita buat di sini ada login dan ada logout. Terakhir yaitu ada pengaturan password. Nah, oke. Dan yang terakhir adalah keluar. Itu untuk keluar dari sistem. Ya, hasilnya adalah kita bisa lihat dari sini, kita run terlebih dahulu. Nah, ini sudah jalan ya. Jadi di sini sudah ada menu-menu yang sudah kita buat tadi. Input data, isinya ada data bagian sama data jenis surat. Proses, ada juga disposisi, pencarian dan laporan, operator, dan keluar. Oke, jadi sampai di sini kita sudah berhasil membuat menu utama. Oke, sekarang kita akan buat kita buat dulu rumus keluar ya. Rumus keluar adalah ini. Pada keluar ini kita double klik saja. Kita masukkan rumus untuk keluar dari program, maksudnya keluar dari aplikasi ya. Jadi rumusnya adalah application terminate. Application.terminate itu rumus untuk keluar dari program. Coba kita jalankan. Kita keluar. Nah, seperti itu ya. Ini sudah berhasil untuk membuat sebuah menu utama. Menu utama kita berada pada form 1. Oke, ini sudah berhasil. Jangan lupa kita simpan terlebih dahulu. File, save all. Kenapa save all? Karena semuanya ini lebih dari satu file yang nanti akan tersimpan. Supaya tidak ada yang ketinggalan, makanya kita pilih save all. Oke, kita letakkan di drive penyimpanan yang kita tentukan. Oke, kita buat di sini folder. Harus dibuat folder ya, karena nanti akan banyak. Misalnya ini adalah SI surat client server. Oke. Yang pertama adalah unit 1. Kalau kita tidak ganti nggak apa-apa, langsung saja unit 1. Yang berikutnya adalah project 1. Oke, selesai. Jadi kita sudah menyimpan satu form dan sebuah project. Oke, ini sudah berhasil untuk membuat menu utama. Kita jalankan sekali lagi. Oke, ini ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat tampilan ini. Ya, ini kan adalah tampilan awal menu utamanya. Untuk program, ini harus terhubung dengan database yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, untuk membuat komponen-komponen database itu masuk ke dalam tampilan layar ini, kita butuh sebuah form khusus yang fungsinya untuk menampung semua komponen database. Nah, komponen database tersebut akan diletakkan di satu form yang sama yang bernama form data module. Jadi, fungsi dari form data module ini adalah
tempat meletakkan komponen-komponen database. Tapi kalau untuk menu utama ini adalah form untuk memanggil form-form lain yang ada di dalam program ini nanti. Oke, seperti itu untuk menu utama. Sekarang yang kedua yaitu kita membuat form data modul. Cara membuat form data modul yaitu dari file, new, other. Nah, ini kita pilih cari data modul. Data modul itu biasanya di sini di dalam Delphi. Kemudian database. Nah, ini ada data modul. Oke. Nah, ini sekarang kita berada pada form data modul. Jadi ini berbeda dengan form yang tadi ya. Kalau tadi kan form input atau form perancangan, sedangkan ini adalah form data modul tempat meletakkan komponen database. Nah, nama komponen data modul kita, nama formnya kan adalah unit 2. Sedangkan nanti kita pengen unit 1, unit 2 itu berurutan untuk nama-nama form. Ya, jadi jangan sampai data modul ini ikut-ikutan pakai nama unit juga. Jadi ini untuk membedakan bahwa ini adalah data modul, bukan form-form biasa, makanya ini kita ganti saja namanya. Jadi kita klik kanan pada unit 2 ini, kita ganti namanya menjadi data modul. Oke, jadi form ini namanya data modul. Tujuannya adalah ketika nanti kita tambah form baru, dia menjadi form 2. Tapi kalau data modul tadi form 2 tidak kita ganti, otomatis ketika nambah form baru dia jadi form 3. Oke, seperti itu ya. Ini adalah form data modul. Nah, sekarang kita akan menghubungkan form ini atau program ini nanti di Embarcadero ini dengan database yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Untuk menghubungkan Embarcadero ini dengan database yang sudah kita buat sebelumnya, kita butuh komponen namanya adalah Ado Connection. Nah, ini. Kita ambil komponennya Ado Connection, kita letakkan di data modul. Oke, ini. Nah, jadi komponen Ado Connection ini adalah untuk menghubungkan project yang kita buat ini dengan database yang sudah kita buat sebelumnya. Ado Connection ini yang disetting adalah pada properties yang disetting pertama yaitu connection string. Ini kita pilih titik 3 ini, kemudian kita pilih build, kemudian kita pilih connection. Nah, ini ya, pada use data source name, kita kan kemarin sudah buat ODBC ya, data source name-nya itu kita bisa ingat kembali apa yang kita buatkan untuk ODBC kita. Kemarin ODBC kita namanya adalah surat client server ya. Ini namanya yang kita buat kemarin. Kalau Anda lupa, Anda bisa cek lagi cara-caranya pada bagian 1 dari video tutorial ini. Oke, ini surat client server ini adalah DSN dari ODBC yang sudah kita buat. Sekarang kita tes. Ya, tes connection success. Oke, ini sudah berhasil. Oke. Itu yang disetting pertama dari Ado Connection. Yang kedua, yang disetting adalah ini, login from. Ini kan sudah tersetting true. Ini harus kita buat false. Karena kalau ini tidak kita false, nanti dia akan selalu meminta password dan username. Jadi, ini mendingan kita falsekan saja. Yang ketiga, yaitu connected. Ini yang di atasnya connection string tadi, itu ada connected, ini false, ini kita ganti menjadi bernilai true. Nah, maksudnya adalah ini sudah terkoneksi dengan database yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, dengan settingan ini berarti project kita ini sudah bisa mengambil database yang sudah kita buat. Oke, seperti itu. Jadi ini sudah berhasil, jangan lupa kita simpan lagi. Karena ini adalah nyimpan yang kedua, kita cukup klik dari icon-icon ini. Nah, ini ada icon save all. Nah, kita klik aja. Kemudian kita akan menyimpan, pastikan bahwa kita menyimpannya digabungkan dengan folder yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, tinggal kita klik save. Oke, sudah berhasil. Ketika dijalankan,
yang tampil masih tetap form menu utama saja, karena form data modul itu memang tidak akan ditampilkan ketika di run, tetapi dia hanya bekerja di belakang layar. Nah, seperti itu ya. Oke, ini sudah berhasil membuat menu utama sekaligus membuat form data modul. Untuk berikutnya kita akan membuat ini, masing-masing form ini, form data bagian, form jenis surat, dan form-form lain. Maka dari itu jangan sampai lewatkan untuk bagian ketiga dari tutorial membuat sistem informasi surat ini. Oke, demikian untuk video kali ini. Jangan lupa ditunggu untuk video part ketiganya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.